Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini, kami akan mengundang orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan sampai detik ini. Dan malam hari ini, partisipan kita yang pertama akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya terancam karena keberadaan keluarganya yang sesat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arin. Tapi saya bilang, saya pengen kerja yang itu aja, yang enak-enak aja, maksudnya yang halal. Reaksi bapaknya gimana? Ya reaksi bapak saya kan lagi sakit. Kondisinya seperti apa sekarang sakitnya? Lagi sakit parah sih. Jadi ini dijadikan supaya mendapatkan uang yang banyak untuk menyambung hidup dan untuk bisa buat biaya rumah sakit. Ini permintaan dari emak atau dari kakaknya, dari abang ya? Iya, dari emak juga. Iya, dari kakak saya yang cowok itu. Dari kakak dan dari emak itu pernah dipenuhi gak permintaan mereka? Maksudnya pada saat diminta untuk jual diri? Iya, tapi kan saya tetap menolak. Saya sempat mau kabur. Tapi juga belum dari pernah rumah. sekalipun? Belum. Saya sempat mau kabur kan dari rumah itu. Karena kakak saya itu terlalu keras banget memaksa saya dijadikan wanita malam gitu. Itu waktu Mbak Arin menolak, mereka maksa nggak? Iya, maksa sekali. Marah dong? Marah, keras, bersikeras. Tapi saya kan tetap itu nggak akan mau, saya bilang. Kata saya gini, kalau abang masih mau nyuruh saya untuk menjual diri, saya mau kabur dari rumah ini, saya bilang. Terus mereka diam? Dia tetap mau nampar saya, tapi saya langsung berontak. Pernah coba usaha untuk kabur dari rumah? Pernah. Terus gimana setelah kabur? Tapi mak saya malah menangis mencegahnya. Jadi Mbak Arin nggak pergi dari rumah? Iya. Oke, harapannya apa sebenarnya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin ini, Pak. Ingin meluruskan supaya hidup saya menjadi benar. Tobat juga. Oh, mau benar-benar. Jadi untuk keluarga saya itu untuk biar benar gitu. Oh, menjual diri. Cuman Mbak Arin doang? Iya, tapi saya tetap tidak mau gitu. Dia memaksa terus untuk saya suruh. Mbak Arin dua bersaudara nih, Mbak Arin sama kakaknya? Saya 3 abang, saya punya adik lagi 1 wanita tuh, cewek. Oke. Yang adik yang cewek yang bungsu ini? Sama, dia pun dijadikan iya. Oke, kami akan mengajak Mbak Arin ya untuk sama-sama kita dengerin apa tanggapan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arin, dengan tanggal lahir 16 Oktober 1995 dan mendiami nomor rumah 32. Saya merasakan masa lalu yang sangat hitam sekali. Adanya sebuah kejadian di masa lalu yang sampai saat ini masih ia ingat sampai sekarang. Ketakutan dirasakan oleh Arin, membuat ia seperti orang tidak bisa melihat dan melakukan apapun. Entah kenapa, saya melihat dari peristiwa masa lalunya, ia tidak nyaman bersama orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah keluarganya.
Selamat malam Bayu. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Arin Iya, dengan tanggal lahir 16 bulan 10 1995 dan nomor rumah 32. iya betul sekali. Arin ini merasa tersiksa dengan keluarganya Iya. karena ya bapaknya sakit keras. Iya. Tapi ibunya dan kakaknya, abangnya itu berusaha memaksa Arin Untuk menjual diri. menjual diri menjadi seorang dengan alasan untuk kebutuhan ekonomi, Iya. kelanjutan hidup dan juga ya karena bapaknya masih sakit ya, Iya, pengobatan. sakit. Nah jadi Arin ini ada 3 bersaudara. Iya. Arin anak kedua, tapi yang bungsu, yang perempuan juga itu dijadikan juga. Oke, jadi satu keluarga bergerak di bidang prostitusi. Ya, Ya. Kecuali Arin. Arinnya. Jadi ibu, kakak, Kakak, adik. sama adik. Iya. Ini dijualnya kemana? Ke laki manapun gitu. Iya. Tapi kamu bersih keras untuk tidak. Iya, kan? saya tidak akan mau karena pekerjaan itu buat saya itu nggak halal. Iya. Kelihatan sih dari cara mata dan ngomong kamu memang tidak suka dalam Iya, saya bidang- tidak suka. Memang saya tetap bersikeras tidak mau, walaupun emak saya dengan kakak saya memaksa untuk jadi, tapi saya tetap nggak mau. Gitu. Iya memang sih, kelihatan sih dari mata kamu. Memang orang yang cenderung menjadi berbeda kadang awalnya agak dibenci dulu. Menciptakan sesuatu yang baru. Ini kan dia dari keluarga prostitusi. Iya. Lalu kamu membuat sesuatu yang berbeda, tidak ngikut dengan jejak mereka. Iya. Hal itu memicu untuk kayak jadi hal itu memicu sebagai kayak aneh gitu dan iya aneh bagi mereka gitu dan perubahan yang tapi kalau menurut saya itu bagus, berani keluar dan berani menjadi berbeda. Iya, Ini sebelumnya maaf, Arin sudah menikah belum sih? belum nikah. Makanya Arin tuh pengen pergi dari rumah. Waktu itu pernah usaha untuk meninggalkan keluarganya, tapi ibunya nangis. Nah, Arin jadi itu yang membuat dia nggak meninggalkan rumah. Oke. Tapi sebenarnya datang ke sini untuk apa? Untuk mau meluruskan keluarga saya biar tobat, biar Mau benar ngajak gitu. keluarganya untuk tobat. Makanya dia malam hari ini datang ke sini juga bawa bersama keluarganya, Roy. Oh, oke, bawa semua keluarganya. Bawa ada di sana. Oh, Saya bawa semua keluarga saya. Kakaknya juga ada. Iya, kakak, adik, emak. padahal tapi sebelum dipanggil saya nanya, dalam satu topik itu selalu ada keributan. Iya, kami bertengkar terus itu sama. Topiknya itu aja Itu sebenarnya. terus. Dan satu lagi ya, dia tadi kerja di bagian Udah kerja belum sekarang? Saya belum kerja. nah nanti ada senjata seandainya misalnya Nolak. daripada kamu nggak kerja mending ikut saya aja jadi Gini Mbak Arin, sekarang ada kakaknya ada. Ada. Bisa dipanggil ke sini. Bisa. Boleh minta tolong. Mas Viko. bisa ya. Iya. Adanya juga deh. Adanya ada juga kan? Ada di belakang. Oke. Ini kakaknya namanya siapa? Ini kakaknya Arin. Iya. Namanya siapa? Pakai nama samaran ya? Devan ya. Jadi adanya? Ini adiknya. Adik saya. Oke. Jadi ini yang Pertama, kedua, ketiga. Ini ada yang bungsu. rame ya. Mbaknya namanya siapa? Siapa? Kita ganti nama samarannya Minah ya. Mas Devan, saya mau tanya deh. Mas Devan, benar kata adiknya Mbak Arin, Ya. Mas Devan berusaha meminta Mbak Arin untuk jual diri demi melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi. Betul? Ya betul. Karena emang kita di sini
butuh buat makan, butuh buat kehidupan kita sehari-hari itu dari mana? Kan itu emang pekerjaan kita begitu. Cuman dia ini doang nih, anak yang paling nggak nurut. Ya kamu kan mau jadiin saya kan? Saya tetap nggak mau. Kamu pikir kamu sehari-hari makan dari mana, hah? Ya saya ada kerjaan yang lebih baik lagi. Kamu bisa selain apa? itu. Hah? Mbak Mina mengikuti apa yang diminta sama kakaknya. Iya. Mbak Mina nggak ngerasa kalau ini sesuatu yang salah ya? Ini normal, mendapatkan uang buat keluarga, tapi dari hasil jual diri gitu. Sebenarnya mukanya Mbak Minah pun antara ya dan tidak loh sebenarnya kalau saya lihat ya. Saya berasa dari gestur, dari apa, dia itu bisa nyemplung sebenarnya karena bukan terpaksa juga. Iya, tapi karena ada terpaksa juga kayak, tapi takut juga seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan, Evan, mamanya, adiknya, semuanya prostitusi. Iya. Itu sebuah rumah bordil atau memang online? Dijualnya gimana Mas Devan? Saya referensiin ke teman-teman saya. Ke teman-teman sendiri? Iya. Jadi dijual ke teman-temannya terus dia Iya. minta bayaran dari teman-teman. Iya minta bayaran terus sama apa? Tapi Dia saya jual tetap nggak diri. mau. Adik saya yang Ya ampun. Itu karena kamu nggak nurut kan sama Ya. abang kamu sendiri. enak aja kamu nyuruh-nyuruh saya jadi. Kamu Jadi pikir kamu cewek selama malam. ini? Hah? Kamu makan dari mana selama ini? Ya saya masih ada kerjaan lain selain itu kan masih ada yang lebih baik. Mas Devan bekerja nggak? Ya kerjaan saya kayak gitu, Pak. Pak, sebagai Iya. Kita udah turun temurun sih, udah tradisi juga. turun temurun. Maksudnya? Dari mama saya, dari papa saya juga. Waduh. Jadi emak juga begitu, suruh Arin tuh suruh jual harga diri, tapi tetap Arin nggak mau. Sempet kabur kan mau dari rumah itu. Iya. Hmm. Ini tegas loh bener. Enak. Iya, Arin. berarti masih bisa berpikir dengan Iya, saya mau berpikir hidup saya mau yang lebih baik lagi. Ya, itu karena kamu nggak nurut kan. Ya buat apa saya nurut kalau jalannya nggak benar? Padahal ini 3, 1, 2 dan maknya mungkin ya satu Iya. lagi. Itu kan punya andil yang besar dan kamu berada di rumah situ ya. Iya. Artinya tuh sebenarnya ya kalau nggak tegar dia bisa terpengaruh. Tapi ini enggak ya betul. Iya, tapi saya Iya, nggak mesti terpengaruh bertahan. walaupun abang saya memaksa. Saya sampai dimaki-maki, dimarahin, dia bersikeras, saya tetap nggak mau. Kalau saya udah nggak mau gitu. Mas Devan kenapa nggak milih pekerjaan yang lain untuk melanjutkan kehidupan keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga gitu, apalagi bapak lagi sakit. Ya karena saya perlu uang yang instan, yang cepet, yang ada aja saya kerjain. Tapi kan ada kerjaan yang lebih halal selain itu. Itu dalam sehari pelanggannya lebih dari 1. Bisa jadi 4 sampai 8 sih. 8? Kalau lagi banyak, iya. Udah gitu sama teman-temannya dia yang pemabok, yang peminum tuh. Yang penting kan duitnya. Ya duit, tapi kan Oh, penting duitnya. tapi itu duit nggak halal. Oke, Buat apa saya- kamu kerjakan seperti Mbak itu? Arin, sebentar. Saya mau tanya Mbak Mina. Mbak Mina nggak pernah pikiran untuk berontak karena menganggap ini salah? Sebenarnya pengen Kak, Hah? cuma takut. Tuh, itu yang aku bilang tadi, takut. Takut apa? Takut aja Kak. Takut dikucilkan di keluarga. Pernah dipukul sama keluarga nggak? Sama kakak gitu? Iya. Jadi kalau pernah nggak dipukul nurut, juga, itu yang bikin biasanya takut, dipukul. trauma? Iya. Kamu ngeliatnya gimana aura mereka berdua? Orang mereka berdua tuh beda gitu. Yang satu penuh tekanan batin, pengen keluar tapi aduh gimana keluarnya dari mana. Yang satu enggak, tetap enggak gitu. Mau sampai mati, gue nggak mau jadi Iya. pelacur sampai mati. Bahkan kalau misalnya gue harus jualan koran atau gue mau jadi asisten rumah tangga, mungkin itu Iya. akan gue kerjain. Iya, Kecuali prostitusi, dia nggak mau banget. Kelihatan sih auranya
udah langsung benci banget dengan profesi itu. Iya. Tapi Mbak Arin ini sampai sekarang juga belum kerja. Iya, makanya nih sampai sekarang masih belum kerja. Aku takutnya ini jadi bulan-bulanan buat Mbak Arin dioceh-ocehin sama keluarga. Iya. Daripada nggak ada duit tuh, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, mendingan aja gitu. Ini yang saya takutkan gitu. Iya. Mas Devan, Ya. itu kalau misalnya ada pelanggan bayar penghasilannya gitu ya, Iya. itu dibagi rata atau gimana ngaturnya? Itu saya kasih ke mama sih, nanti biar mama yang kelola. Biar untuk buat makan sih yang jelas sih, buat kebutuhan sehari-hari yang jelas. Saya penasaran mau tanya sama ibunya sih, kok bisa? Ibunya di bawah kan? Ada katanya. Ada, Mama. Ibunya ada. Ma. Bener, tolong dong. Kamu tahu nggak? Baik, saya masih belum bisa menemukan Iya. formula